Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya muliakan dan senantiasa semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian Iwamid Taiwan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini untuk wilayah Taiwan dan jam 12 untuk wilayah Kota Makkah. Ngapunten posisi kula sak mangken teng Kota Makkah dalam rangka kegiatan umroh Ramadan full. Jadi kalau panjenengan mungkin kurang beberapa saat menunaikan ibadah iftar atau berbuka puasa, kalau saya masih separuh jalan nih, masih separuh nafas nih. Tapi mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita semua, berkah dari Tanah Suci Makkah Mukarramah. Mudah-mudahan semua jamaah, ibu-ibu, Iwamid, pejuang devisa, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin saya ngaji soal tentang risalah siam atau sekelumit catatan tentang puasa. Ini saya lanjutkan terkait tentang Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Namun demikian, nanti jika ibu-ibu ada pertanyaan di luar Lailatul Qadar seputar puasa, kalau persilahkan. Jika nanti saya bisa, ya saya jawab. Kalau nggak bisa, ya ditunda jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri Lailatun Syarifah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Faddalallahu laha ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Allah memberikan keunggulan, memberikan kelebihan terhadap malam Lailatul Qadar bagaikan 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Artinya ibadah atau melakukan amal kebajikan pada malam Lailatul Qadar nilainya 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan itu kurang lebih ya 84 tahun lah. Jadi artinya apa? Artinya ketika panjenengan menjalankan ibadah sholat 2 rakaat atau panjenengan pada malam Lailatul Qadar bersedekah, atau panjenengan pada malam Lailatul Qadar membaca Al-Quran, atau panjenengan pada malam Lailatul Qadar zikir, membaca zikir, memanjatkan doa-doa, atau pada malam Lailatul Qadar panjenengan melakukan ibadah bergurau dengan keluarga, bercengkerama dengan keluarga, maka itu sama halnya panjenengan bagi yang baca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar sama halnya membaca Quran 84 tahun full tanpa henti. Subhanallah. Orang yang menjalankan sholat di malam Lailatul Qadar sama halnya menjalankan sholat full tanpa berhenti selama 84 tahun lebih 2 bulan sekian. Itu artinya atau makna daripada Lailatul Qadar, Lailatun Syarifah. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Lailatul Qadar adalah Lailatun Faddalallahu ala alfi syahrin. Malam yang diunggulkan oleh Allah melebihi 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Artinya seperti itu.
Wa sumiyat bidzalik, mengapa Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar? Imma li syarafi qadriha wa uluwi manzilatiha wa imma li anal arzaq wal ajal minas sanah ila sanah tuqaddaru fi tilkal lailah. Mengapa malam Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar? Jawabannya adalah pertama, kemungkinan malam Lailatul Qadar itu kemungkinan karena tingginya, mulianya kedudukan malam Lailatul Qadar dibanding bulan yang lain, dibanding malam yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dinamakan Lailatul Qadar kemungkinan karena pada malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menentukan rizki, Allah menentukan ajal, masa hidup seseorang selama 1 tahun, dari tahun ke tahun, itu pada malam Lailatul Qadar. Itu. Jadi dinamakan Lailatul Qadar atau malam yang mulia kedudukannya, bisa diartikan juga malam yang mana Allah menetapkan rizki setahun ke depan atau menetapkan ajal seseorang setahun ke depan. Itu arti Lailatul Qadar. Wa ya min khasaisi hadzal ummah. Lailatul Qadar termasuk bagian dari beberapa keistimewaan yang dimiliki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari keistimewaan yang dimiliki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali. Kita sebagai umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Salah satu keistimewaan yang kita miliki adalah kita memiliki malam Lailatul Qadar di mana umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Nah, jadi adanya Lailatul Qadar itu setelah Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan itulah baru terjadi apa yang dinamakan Lailatul Qadar. Sebelumnya nggak ada. Termasuk umat keistimewaan kita selaku umatnya baginda Rasul Muhammad SAW adalah ummatun marhumah, umat yang senantiasa mendapatkan rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Laisa 'alaiha 'azabun fil akhirah wa innama 'azabu fid dunya al-fital wal qital waz zalazil. Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak ada siksa akhiratnya. Akan tetapi siksa yang ditimpa atau hukuman yang ditimpakan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah di dunia. Apa bentuk hukuman Allah kepada umat Muhammad SAW di dunia? Al-fitan. Banyaknya fitnah yang terjadi di mana-mana. Banyaknya pembunuhan, peperangan. Al-qital waz zalazil. Banyaknya gempa bumi, bencana alam. Itu adalah azab Allah bagi umat Muhammad SAW. Setelah itu di akhirat tidak ada azab. Amin Allahumma amin. Nah, ini salah satu keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk malam Lailatul Qadar. Sehingga apa? Ketika ada umat Nabi Muhammad SAW menjalankan ibadah bertepatan pada malam Lailatul Qadar, sama halnya dia menjalankan ibadah selama 84 tahun full tanpa henti. Nah, ini mulane wa yustahabbu itolabuha, disunahkan bagi kita untuk mencari malam Lailatul Qadar wal ijtihadu fi idrakiha, bersungguh-sungguh bagaimana kita melakukan daya upaya dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Li'annaha afdhalul layalis sanah, karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling utama di antara malam-malam yang ada pada tahun ini dan semua tahun. Wa anna lailatun mu'azzamah, sesungguhnya malam Lailatul Qadar adalah malam yang diagungkan Allah.
turja ijabatu doa ya, diharapkan doa yang dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, malam Lailatul Qadar itu munhasiratun fil ashril awakhir min Ramadan. Itu terbatas pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Jadi kapan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Nah, kita menghitung nanti. Kalau bulan Ramadannya ini berjumlah 29 hari. Jadi satu bulan itu kadang-kadang berisi 29 hari, kadang-kadang berisi 30 hari. Itu bulan-bulan bulan-bulan apa? Hijriah. Bulan-bulan yang ada di tahun Hijriah itu kadang 29 hari, kadang 30 hari. Jadi jika bulan Ramadan ini jumlah harinya 29 hari, maka yang dimaksud 10 hari terakhir itu terhitung mulai malam 20. Jika bulan Ramadan pada tahun ini jumlah harinya 30 hari, maka 10 hari terakhir di bulan Ramadan terhitung mulai malam 21. Ini seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ada lagi kajian tentang malam Lailatul Qadar itu ditinjau dari segi hari permulaan puasa. Misalkan begini. Kalau hari permulaan puasa Ramadan, tanggal 1 Ramadan, itu jatuh pada hari Ahad, atau jatuh pada hari Rabu, saya mencatat ini, maka kemungkinan besar turunnya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 29. Kalau hari pertama atau tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat dan hari Selasa, maka kemungkinan besar dipastikan, bahkan bisa dipastikan terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 27 Ramadan. Jika tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Khamis, maka bisa dipastikan kemungkinan besar turunnya Lailatul Qadar itu pada tanggal 25 Ramadan. Apabila tanggal 1 Ramadan diawali dengan hari Sabtu, maka turunnya Lailatul Qadar itu pada tanggal 23 Ramadan. Apabila tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka turunnya Lailatul Qadar bisa dipastikan itu tanggal 21 Ramadan. Jadi misalkan kemarin untuk Indonesia itu 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu. Tanggal 1 Ramadan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia kemarin itu jatuh pada hari Sabtu. Maka Lailatul Qadar bagi umat Islam Indonesia yang berpuasa di negara Indonesia itu kalau berharap mendapatkan Lailatul Qadar, kemungkinan besar mereka umat Islam yang ada di Indonesia akan menjumpai malam Ramadan itu pada tanggal 23 Ramadan. Malam 23 Ramadan. Kalau Taiwan 1 Ramadannya kemarin hari apa? Taiwan. Halo. Hari Minggu, Ustaz. Hari Minggu. Nah, kalau Taiwan 1 Ramadannya hari Minggu,
berarti kemungkinan Hari besar Selasa, aslinya hari Selasa, tapi mungkin hari Minggu liburnya gitu, Ustaz. enggak, maksudnya tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari apa kemarin itu? Selasa. Minggu, ya. Ahad. Duh, Ahad. Kan nanti minggu terus apa terus ngomong Selasa nih? Minggu. Oh, Minggu. Berarti malam Lailatul Qadar bisa dipastikan kemungkinan besarnya turunnya pada malam 29 Ramadan. Nah, ini jenengan catat malam Lailatul Qadar untuk Taiwannya itu berarti kemungkinan tanggal 29 Ramadan. Tapi jenengan gitu tetap harus menghidupkan 10 hari terakhir di malam-malam bulan Ramadan. Cuman kemungkinan besarnya, walaupun kemungkinan besarnya itu loh jatuh pada tanggal 29 malam 20. Jadi kita tetap sunnah dianjurkan atau disunahkan bersungguh-sungguh untuk mencari bulan, mencari Lailatul Qadar mulai 10 hari terakhir, berarti tanggal 20 atau 21. Itulah mungkin sekilas pengantar kajian pada sore untuk wilayah Taiwan dan siang untuk wilayah Makkahul Mukarramah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya monggo kita interaksi tanya jawab. Monggo. Ya. Monggo kalian. Tanya jawab, sesi tanya jawab dipun buka, jangan lupa passwordnya Rona Senja, Mas Taubat menghabari ridho dan berkah. Sebut nama dan asalnya. Silakan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja, Ramadan kita hikmat tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Saya tentrem dari Banyuwangi, mau tanya Bapak. Saya kan ini agak kurang enak badan, terus hidung itu tersumbat. Terkadang itu kalau nggak dipakai spray itu susah bernapas, pakai mulut. Terus saya pakai spray itu, apakah puasa saya batal ya Bapak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Maksudnya pakai spray itu gimana, Bu? Spray itu gimana penggunaannya? Untuk melegakan hidung biar nggak tersumbat gitu loh. Obat spray itu loh, Bapak. Obat kayak Ovitrin itu kalau di hidung disemprot kayak gitu biar kayak bikin healer itu loh Bapak. Kayak bikin healer itu biar hidung nggak tersumbat kayak gitu. Kan saya agak bindeng kayak gini. Kan susah kalau nggak disemprot itu. Bernapas itu susah, hidungnya tersumbat gitu. Apakah puasa saya batal gitu? Oh, enggak. Jadi pertama, apakah puasa panjenengan batal karena menggunakan spray atau semprotan hidung untuk melegakan pernapasan? Nggih. Nggih, leres nggih. Satu lagi, Mbak. Kalau puasa muntah itu batal apa enggak, Mbak? Terima kasih jawabannya. Rian niki kula jawab rian nggih, tak satu-satu nggih. Satu-satu pertanyaan dijawab dulu nggih. Nggih. Jadi menggunakan spray untuk disemprotkan, jadi bahan penyemprot hidung untuk melegakan pernapasan itu. Iya, untuk melegakan hidung biar nggak tersumbat. Oh iya, melegakan itu biar nggak tersumbat. Itu membatalkan puasa itu. Jadi ada keterangan kan, hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa adalah wusulu ainin ilal jawfi min mangfadin mafsuhin. Wusulu ainin, sampainya benda material ke dalam anggota tubuh orang yang berpuasa melalui lubang-lubang anggota tubuh yang ada pada manusia. Apa itu yang dimaksud lubang-lubang itu? Satu, alfamu, mulut.
Yang kedua al-uzunu, telinga. Yang keempat al-kubulu, kubul. Waduburu, dubur. Termasuk diantara juga hidung. Nah, itu membatalkan puasa, Ibu. Marah timut rumiyin. Oh iya, ya Allah. Sorry. Oke. Dia terima kasih Bapak. Jawaban. Jadi gini Bu, solusinya Umpami begini. di bawah hidung itu dioseri kayu putih juga batal nggih? Nah, kalau di serif kayu putih nggak batal. Karena apa? Karena yang masuk ke dalam tubuh kita itu bukan benda, tapi aroma kayu putihnya itu. Nggih, boten batal. Boten batal. Hukum asalnya makruh, tapi karena ada hajat ya nggak apa-apa. Nggih. Oh, nggih. 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 Lah niku mboten saged lek mboten disemprot niku susah kula niku kan tambah musim dingin ngoten niku dadi sering ngoten niku, tapi puasa niki nggih kan lagi agak enak badan. Ini suara saya masih bindeng jadinya saya pakai itu nggak bisa lega kalau nggak disemprot kayak gitu, Bapak. Tapi saya tetap puasa, saya kan nggak tahu, saya tetap puasa. Nggih. Jadi ngeten Bu. Jenengan leres yang jenengan lakukan itu sudah benar seperti kajian yang kemarin. Puasa panjenengan tetap batal. Nggih. Tapi panjenengan leresnya panjenengan tetap melakukan imsak. Artinya imsak apa? Melakukan sesuatu yang dilakukan seperti orang berpuasa, melakukan sesuatu yang seperti orang berpuasa. Jenengan nggih mboten makan, mboten minum dan sebagainya sampai tetap puasa, nggih. Itu bukan puasa namanya, Bu. Itu namanya imsak karena jenengan batal, nggih. Nggih. Berarti ngoten benjing anu nggih, Bapak. Berarti benjing kalau anu membayar hutang gitu nggih. Nggih, jenengan benjing bayar hutang, tapi jenengan tetap dapat pahala imsak. Oh, nggih. Nggih, double mangken pahalane nggih. Pahala nyaur hutang, nggih pahala. Nggih, matur nuwun. Nggih. Monggo, lanjut pertanyaan. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen Rahayu dari Cilacap, dari keluarga Cempaka Tersika, mau tanya, kalau muntah itu batal apa enggak, Abah, kalau lagi puasa? Nggih. Terima kasih atas jawabannya. Nggih. Ini saya bacakan kemarin kita juga membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi mubtilatus siyami, hal-hal yang membatalkan puasa. Idza shahha shaumu, ketika puasa itu sah bisyuruti warkani, karena telah menetapi syarat-syarat rukunnya. Falibutlani asbabun, maka batalnya puasa ini ada beberapa sebab. Wah ya, termasuk beberapa sebab yang membatalkan puasa adalah al-qai'u amdan, muntah yang disengaja. Nah, ada kata-kata muntah, ada kata-kata disengaja. Berarti apa? Berarti kalau muntah itu tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Kalau muntah itu memang ada unsur kesengajaan, maka membatalkan puasa. Oke. Iya, ini titipan, pertanyaan titipan dari menantu saya. Soalnya tadi dia muntah. Terima kasih ya, Pak. Oke, makasih sama-sama. Oke. Lanjut. Kalau menelan dahak itu, Ustadz. Menelan dahak. Nggih, dadi ngeten. Dahak niku kan riak niku ta nggih? Nggih. Nggih, Ustadz. Riak. Nggih, riak. Dadi enten dawuh ngeten. Walau ittala'a riqahu lam yufsir la usri taharruz anhu. Lakin law ikhtalata bi khairi sawangkana tahiron kaman fatala khaitan masbuhan anasan kaman tumiyat lisatu takhirek bidam talahu fa'inu iftir. Ketika orang puasa itu menelan ludah, kalau menelan ludah itu tidak batal puasanya, karena kita memang sulit untuk menjaga diri dari tidak menelan ludah, sulit. Tapi kalau ludah itu bercampur dengan lainnya, seperti
gusi kita berdarah, atau seperti ada riak yang masuk. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Nah, akan tetapi apabila memang kita nggak bisa menjaga riak untuk tidak tertelan, kita nggak bisa mengeluarkan keterucut lah istilahnya, keterucut riak itu, maka anju, maka itu dimakfu atau dimaafkan, ditoleransi, tidak batal puasanya. Jadi seperti itu. Menelan riak itu bisa membatalkan puasa jika kita mampu mengeluarkan tapi kita tidak keluarkan. Yang kedua, menelan riak itu tidak membatalkan puasa jika memang kita sudah berusaha untuk menjaga agar tidak tertelan tapi nggak bisa tertelan, maka itu yang tidak membatalkan puasa. Bisa dipahami, nggih? Nggih, Ustaz. Nggih. Berarti kalau tidak sengaja nggih mboten batal ngoten Ustaz nggih, kalau bisa dikeluarkan nggih dikeluarkan ngoten nggih Ustaz. Nggih. Jadi kalau menelan riak niku unsurnya sengaja, boten urusan sengaja atau tidak sengaja, tapi unsurnya adalah bisa menjaga atau bisa mengeluarkan atau tidak. Kalau kita bisa mengeluarkan tapi tidak kita keluarkan, terus tanpa sengaja riak akhirnya masuk, batal. Tapi kalau kita tidak bisa mengeluarkan, maka itu tidak batal. Keterucut lah istilah yang tidak membatalkan puasa. Kalau nggak keterucut ya boten. Paham ya? Monggo, monggo. Masih bingung? Maksudnya ngeten. Ketika jenengan enten riak, saged mengeluarkan, boten panjenengan keluarkan. Terus akhirnya riak niku keterucut mlebu, batal puasane jenengan. Tapi ketika jenengan ada riak dan tidak bisa mengeluarkan, langsung masuk begitu saja, puasane boten batal. Nah, benten lek muntah wau. Bisa dipahami nggih? Nggih, alhamdulillah Ustaz, matur nuwun. Nggih. Nyambung Pak Ustadz pertanyaannya. Sekarang kan mulai musim panas, apalagi di daerah bawah Kaohsiung sini udah mulai panas. Itu kalau misalnya kita pulang kerja jam 12 itu kan istirahat, terus kan panas gitu. Terus kita mandi keramas. Itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Hukum mandi keramas pada saat kita sedang menunaikan puasa boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuman dalam melaksanakan atau mengerjakan mandi keramasnya itu harus hati-hati, dianjurkan harus hati-hati, jangan sampai kita ada air mandi itu, air keramas itu yang sampai masuk ke lubang-lubang dalam tubuh kita, sampai entah lubang telinga, lubang mulut, lubang hidung, dan kubul-kubur itu. Jadi intinya mandi keramas pada saat kita sedang menunaikan ibadah puasa free, bebas, tanpa masalah. Yang tidak boleh itu kita berlebihan. Jangan sampai jadi tugas kita walaupun bebas, kita mendapat tugas ikhtiyat, hati-hati dalam mandi keramasnya. Cukup, nggih? Nggih, matur nambah nuwun Pak Ustadz. Terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nerusaken niku sing membatalkan puasa niku wau
Lek saumpami ngicipi sayur ngoten niku nyaman mboten ditelan ngoten niku pripun? Hukume kadang niku sak sering sebabe tumut tiang ngoten dadi kadang ngecek rasa ngoten. Matur nuwun Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, termasuk ngicipi makanan, ngicipi makanan niku hukum asalnya membatalkan puasa. Hukum asalnya membatalkan puasa. Hukum ini akan berubah menjadi tidak membatalkan puasa kalau ada hajat. Misalkan panjenengan juru masak kerja di orang, bagian juru masak, atau jenengan tidak kerja di orang, jenengan memang selaku ibu rumah tangga sudah kewajiban masak. Di dalam adat tradisi kita ibu rumah tangga kan kewajibannya memang masak atau bikin makanan, bikin minuman. Nah ini kalau masakan, minuman yang kita bikin, takjil yang kita bikin, ini kan harus kita punya kewajiban memastikan bahwa masakan ini enak, masakan ini nyaman dikonsumsi. Maka hajat untuk memastikan makanan ini layak dikonsumsi, enak dikonsumsi, gak sepang, kebujune ben gak ngamuk-ngamuk, majikane ben gak ngamuk-ngamuk, maka panjenengan boleh ngicipi makanan. Jadi, tapi ngicipi setelah itu terus dikeluarkan. Dan seandainya tertelan pun nggak apa-apa, tapi harus dikeluarkan, diidokne lah. Ngoten. Clear nggih? Nggih, apa matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donating ya, Ramadan kita hikmah terbiah. Terus bahasa lagi. Intinya bohong demi kebaikan. Gimana hukumnya? Soalnya begini, ada teman minta tolong suruh nelponin orang Taiwan. Orangnya tuh posisi di Indonesia. Dan kalau kan buat mati kan, hubungan kayak ngoten niku. Apalagi orang Taiwan. Saya bilang begini, maaf Mbak, nomornya nggak bisa dihubungi. Mungkin ganti. Hukumnya pripun? Pripun pertanyaannya bohong demi untuk kebaikan. Bohong demi untuk kebaikan. Bohong tetaplah bohong. Nilai kebaikan juga tetaplah ada nilai kebaikan. Jadi nanti memang ada kebohongan-kebohongan, ada tindakan-tindakan bohong yang diperbolehkan oleh syariat. Tapi tetap artinya diperbolehkan itu ada nilai toleransi, ada nilai kebolehan, rukhsah lah istilahnya. Ada nilai rukhsah. Tapi hukum bohong itu tetap nggak boleh. Cuman ketika ada nilai kebaikannya, di mana kebaikannya itu lebih besar, manfaatnya, maslahahnya dari sekedar dosa bohong itu, maka ya dosa atau dosa bohongnya itu mungkin bisa tertutupi oleh kebaikan-kebaikan yang nilainya lebih dari kebohongan itu. Paham ya? Soalnya kan biasanya sewu, kalau kan dia laku pun bener kalau kamu ngatakan aku terlibat. Kurang jelas. Nah, tujuannya itu kan nggak jelas ngatakan. Jadi tuanku mah terlibat, tidak mau terlibat. Di situ. Oh enggak, leres enggak. Jadi makin 50-50, bohongnya ada dosa, terus ketidakmauan kita terlibat dalam urusan orang lain itu ada nilai manfaat dan nanti dosa dan nilai pahala tidak terlibat, menjaga diri agar tidak terlibat urusan orang itu ada pahala tersendiri, maka ditimbang, nah, insya Allah klop 0-0 nanti insya Allah.
Nggih, masuk terus Ustaz pertama. Ya, Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Monggo, lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, tak lanjut ngaji. Atau mungkin sudah menjelang maghrib? Waktunya? Kasih 17:43. Masih ada waktu. Masih ada waktu? Ya, insya Allah masih ada waktu. Maghribnya jam 6:05. Kurang berapa menit berarti maghribnya situ? Masih lama. Masih lama. 20 menit. Kurang lebih 20 menit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten derek tanglet. Kalau kita minum obat, terus obatnya itu efeknya pahit siang hari gitu. Itu pripun apa membatalkan puasa? Diminum siang hari obatnya? Mboten. Ketika sahur minum obat, tapi efek obatnya itu terasa pahit setelah beberapa jam gitu. Dan siang hari masih terasa pahit, iya. Kami kalau kula nggih minum obat subuh nggih tasik pahit nggih. Oh, nggih. Bukan pahitnya itu bukan ketika menelan obat, tapi efeknya itu setelah beberapa jam gitu. Nggih. Apakah membatalkan puasa? Jawabnya boten. Karena yang membatalkan puasa itu masuknya benda ke lubang-lubang tubuh manusia melalui lubang-lubang tubuh manusia pada waktu jam-jam kita berpuasa. Jadi waktu mulai masuk waktu subuh sampai menjelang maghrib ini. Kalau masuknya benda-benda itu sebelum kita berpuasa, masuknya jam-jam puasa, ya tidak membatalkan puasa. Walaupun karena efek itu bukan ain, bukan benda. Nggih, air liur itu kan napa niku terasa pahit terus gitu di mulut. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nggih, masyaallah. Matur suwun, Bapak. Nggih. Nggih. Monggo, lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau tanya ini Tan. Enggak ada paspor. Paspornya lupa. Senja, Ramadan kita hikmah kardia menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Pak Ustadz mau nanya, ini kalau kita seandainya pagi jam 5:30 gitu gosok gigi terus pengen mutah gitu, bisa mutah sedikit gitu, ini ku batal apa mboten Bapak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kirang jelas gosok gigi? Gosok gigi nggih, tapi pun imsak ngoten niku lho. Nggih. Sekitar jam 5:30 ngoten niku terus kita nih pengen mutah ngoten niku, ya kadang ada mutah dikit gitu, ngoten niku pripun Bapak Ustadz? Nggih. Gosok giginya sebelum imsak. Sudah imsak, tapi masih belum masuk waktu subuh. Nggih. Sampun. Kan sampun sekitar jam 6 ngoten nggih. Oh, nggih. Subuh. Berarti nggih. Subuh. Karena panjenengan harus dipahami bahwa waktu puasa itu terhitung mulai masuknya waktu subuh sampai maghrib, itu kan. Jadi ketika panjenengan gosok gigi sudah masuk waktu puasa, artinya sudah masuk waktu subuh, terus efek dari gosok gigi itu kepengen muntah, akhirnya muntah beneran. Nah, puasanya batal. Nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Ngoten ta.
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Batar kita, batar dia, Feri, Allah Akbar, Bapak ngapunten mau tanya, Bapak kalau mimisan itu batal enggak ya Pak? Soalnya kan itu hidungnya disumpel. Terus kalau misalnya diinfus itu juga batal enggak ya Pak? Terima kasih, matur suwun. Oke. Pertama soal mimisen. Nah, mimisen itu berarti kan apa? Penyakit lah ya, penyakit tanpa kita tidak ada orang yang kepengen mimisen. Nah, jika panjenengan mimisen terus ada upaya-upaya mengobati mimisen dengan cara disumpet, akhirnya kan ada darah yang biasanya keluar itu akhirnya kan tidak jadi keluar kembali, masuk atau tertahan. Maka upaya pengobatan asalkan itu memang standar lah ya, standar pengobatan, maka ya tidak sampai membatalkan puasa itu untuk mimisen ya. Nah, misalnya sampai kesedot darah yang sudah keluar, darah keluar dari hidung terus kembali masuk kesedot, nah itu enggak sampai membatalkan puasa. Memang karena nggak bisa kita menahan itu yang pertama. Yang kedua soal impus, orang diimpus. Ya, ini di kalangan para ulama di kajian forum kajian fikih ini memang ada perbedaan pendapat, banyak perbedaan pendapat tentang infus, orang diinfus. Ada yang berpendapat bahwa orang yang diinfus itu tidak batal puasanya. Karena apa? Masuknya air infus ke tubuh itu tidak melalui lubang tubuh, tapi lewat kulit yang dilubangi. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan itu batal karena walaupun tidak lewat lubang tubuh, itu tidak lewat hidung, tidak lewat mulut, tidak lewat kedua telinga, tapi air infus itu bisa masuk ke dalam perut sehingga masuk ke tubuh kita sehingga tubuh kita bisa seger, bisa kuat walaupun seminggu mungkin sampai 1 bulan nggak makan pun kuat. Nah, dari kacamata itu mereka berpendapat bahwa orang yang diinfus itu puasanya batal. Di antara dua pendapat yang mengatakan satu tidak batal puasanya orang yang diinfus, yang kedua puasanya batal orang yang diinfus, di antara dua pendapat itu para kajian itu lebih memilih untuk hati-hati bahwa puasa jangan sampai diinfus. Kalau diinfus puasanya batal gitu. Pilihannya di situ. Tapi hukum asalnya ada perbedaan pendapat. Oke, terima kasih. Bisa dipahami, monggo. Nggih Bapak matur suwun. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja, Ramadan kita. Hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah Allah Akbar, barakallah. Bapak kula Miftah dari Banyuwangi, Genteng. Oke, siap. Genteng, monggo. Kajeng tanglet di luar tema niki Raden Lenceng dari puasa. Bab napa? Wali nikah niki nggih, misalkan yang walinya itu jauh, terus dia masih ada, ayahnya masih ada, cuman ada kendala untuk pulang itu bisa mboten?
kados Taiwan ngoten niku banget damel video call ngoten niku. Aduh. Niki kan nggih kula antisipasi mawon niki bapake yoga kula kan tebih ngoten nggih. Riyen niku napa perginya itu karena kesalahan sendiri mungkin ya nggih. Dadi ajeng wangsul niki menawi ada malu ngoten lho. Teng kampung halaman niku menawi seperti itu pripun ngoten niku. Misalkan diwalikan ke hakim sedangkan ayahnya masih ada napa sah? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, niki repot niki. Bisa nikah kabeh bisa wong-wong sing nang Taiwan iki akhirnya kok. Janda-janda Mboten Taiwan iki. insyaallah nganu menawi ini kan yoga kula kan pun gadis niki pun bentar lagi sudah mau wisuda ngoten lho menawi enten sing ngersakne punan jodone dugi ngoten. Sedangkan ayahe niki tasik mboten enten nganune, mboten enten empatine sama sekali ngoten. Oh, tapi ayah tasik wonten. Tasik enten. Ayah tasik Tapi nggih wonten. mboten nafkahi, mboten napa tasik enten kadang-kadang nggih jarang tapi ngoten niku telepon ngoten kadang-kadang. Nggih. Nggih, dadi ngeten. Wali nikah niku memang yang pokok atau yang asli itu adalah bapak kandung, bapak kandung. Nah, setelah bapak kandung, kakek atau ayahnya bapak kandung. Nah, ayahnya bapak kandung. Kalau tidak ada bapak kandung atau tidak ada bapaknya bapak kandung, kakek saudara laki-laki kandung. Saudara laki-lakinya si perempuan yang akan nikah. Kandung, saudara kandung. Entah saudara kandung sebapak atau Pak D-nya ada itu, Pak Ustadz, Pak D-nya ada dekat rumah. Terus yang ketiga ya, terus Pak D. Pak D itu artinya kakaknya bapak kandung atau paman ya, paman adiknya bapak kandung. Nah, ini wali-wali nikah. Selama orang-orang ini masih ada, maka perwalian tidak boleh dilimpahkan ke lainnya. Nah, tidak boleh dilimpahkan ke lainnya. Ada memang situasi di mana perwalian itu dilimpahkan ke orang lainnya, ke orang lain, tapi wakil wali. Situasi pertama, misalkan bapaknya di Indonesia, anaknya di Taiwan, anaknya mau nikah sama-sama TKI, misalkan. Nah, di sana karena khawatir dan sebagainya terjadi karena sudah saling mengenal, saling jatuh cinta. Lah ini kalau tidak dinikahkan bahaya. Nah, ini padahal walinya di Indonesia, maka ditelepon lah bapaknya. Kalau bapaknya telepon merestui, mewakilkan nikah, maka wali yang menjadi wakil nikahnya itu sah. Itu yang pertama, situasi pertama. Situasi kedua di mana wali nikah yang asal masih ada, jadi tidak menikahkan. Situasi yang kedua adalah ketika walinya ini ya situasinya yang kedua ketika walinya ini memang enggak jauh, satu jauh. Yang kedua, kalau ini enggak dinikahkan, ini akan timbul istilahnya hubungan yang tidak yang dikhawatirkan lah. Maka ini harus pindah ke wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pemerintah bahasanya. Pemerintah itu. Jadi itu Bu. Jadi selama wali itu ada, masih hidup, tidak boleh, jangan sekali-kali melakukan pernikahan tanpa melibatkan wali yang ada, yang telah kami sebutkan. Sekarang situasinya ngeten Bapak.
kakak masnya mantan suami saya itu ada di dekat mantan suami gitu. saya itu jauh seperti itu. Ini yang utama yang gimana? Pakai yang mantan niku apa bapaknya anak saya itu lewat video call atau Pak D-nya yang mewali nikah itu lebih utama pun jelek ngoten niku. Posisinya seperti itu. Posisinya ya bapaknya. Oh, bapaknya tapi tetap video call itu enggak apa-apa. Lebih baik itu yang lebih Ya, baik nggih. ya jadi mungkin bapaknya diminta izin ya lewat video call untuk mewakilkan pada wali setempat atau orang-orang soleh setempat lah mewakilkan gitu. Nggih, matur nuwun Bapak, nggih matur nuwun. Monggo yang lain. Lek nek kakak lain ibu ngoten hak wali mboten, Pak? Pripun maksudnya? Maksudnya kalau orang tua kan sudah ya, kalau orang tuanya kan sudah tidak ada. Habis itu kalau masih ada kakak tapi sebapak lain ibu ngoten lah. Ya bisa. Jadi gini prosedurnya gini. Kalau ada inginane sing maleni adik kula satu ayah niku Bapak. Nggih, leres niki leres nggih. Jadi prosedurnya kan ngeten asale. Wali yang berhak menikahkan adalah orang bapaknya satu. Jika mbahnya selama masih ada bapaknya, mbahnya kakek dari bapak. Saudara nggak bisa. Itu asalnya seperti itu ya. Jika bapaknya sudah tidak ada, maka pindah perwaliannya, pindah ke kakek dari bapak. Nah, kalau kakek dari bapak ternyata tidak ada, maka perwaliannya pindah ke saudara laki-laki kandung. Kalau saudara laki-laki kandung nggak ada, maka pindah ke saudara laki-laki sebapak. Nah, kalau saudara laki-laki sebapak tidak ada, baru ke anak dari saudara laki-laki, ponakan lah, ponakane teko mase atau adik laki-laki. Ngoten, nggih. Terus ke paman, pindah Pak D atau Pak Le dari bapak. Bun, kena? Nggih, Pak. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Niki wektale kurang berapa menit? Nggih, sampun cekap nggih. Doa mawon nggih. Nggih, Bapak Ustaz nyuwun doaipun nggih. Nggih. Sebelum kita doa, jadi tadi saya mengulas tentang Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, hendaklah kita menghidupkan Lailatul Qadar dengan memperbanyak salat sunnah, memperbanyak baca Al-Quran, mengisi waktu-waktu senggang untuk zikir, baca Quran, dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amah wa yukafi masyidah subhanaka ya ali azim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana wa taqabbal siyamana wa qiyamana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apunten ingkang kathah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.